Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita di sini maupun yang ada di rumah masing-masing sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah sampai pada Amsal yang pasal yang ke-22. Saya berikan judul hati yang berkenan kepada Allah. Kita langsung masuk kepada pendahuluan. Amsal ini dapat dibagi menjadi 4 tema pengajaran. Yang pertama pada ayat yang ke-1, 4, 9, dan 11 mengenai pentingnya nama baik. Di sini bukan sekedar nama baik saja, reputasi saja, tetapi juga menyangkut karakter yang baik dari seseorang. Yang kedua, ayatnya yang kedua, 7, 8, dan 16, peringatan untuk orang kaya untuk bertindak bijaksana. Selanjutnya yang ketiga, ayat 5, 10, dan 13. Teguran untuk orang malas yang banyak alasan sehingga membuatnya miskin. Dan yang keempat, ayatnya yang ke-6, 14, 15, pentingnya didikan untuk orang muda. Kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan. Jadi di dalam Amsal ini, Amsal 22 ini 5 kali menyebutkan kata hati. 5 kali menyebutkan kata hati yang terdapat di dalam ayat yang keempat, 5, 9, 11, dan 15. Itu sebabnya saya berikan judul hati yang berkenan kepada Allah. Kita akan membahas hati. Selanjutnya ada 5 jenis hati yang disebutkan di Amsal 22 ini. Yang pertama kerendahan hati di ayat yang keempat. Yang kedua, serong hati di ayat yang kelima. Yang ketiga, baik hati di ayat yang ke-9. Yang keempat, kesucian hati di ayat yang 11. Dan yang kelima, hati orang muda. Kita langsung masuk kepada yang pertama, kerendahan hati. Ayat yang keempat berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Perhatikan baik-baik, kata kerendahan hati ini tidak hanya kerendahan hati saja, tapi diiringi dengan takut akan Tuhan. Sehingga menghasilkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini yang banyak sering kita lupakan, kerendahan hati di sini disambung dengan kata takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kerendahan hati tanpa takut akan Tuhan adalah sia-sia. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, kerendahan hati yang seperti apa yang Tuhan mau? Kerendahan hati orang percaya bukan kerendahan hati yang, kalau lewat di depan orang kita membungkuk, iya itu benar, itu bagus, kita harus punya. Kita bisa menyapa orang duluan, iya benar kita harus punya. Tapi terlebih lagi kerendahan hati yang Tuhan mau seperti apa? Selanjutnya, next. Kerendahan hati yang dimiliki oleh orang percaya harus pada level takut akan Tuhan. Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Artinya apa? Kita sadar hidup kita bukan hanya karena kebaikan kita, tapi karena pengorbanan yang dilakukan Yesus di kayu salib. Sehingga apa? Kita tahu hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini bedanya kerendahan hatinya orang dunia dan kerendahan hati kita orang percaya di hadapan Tuhan. Next, contoh kerendahan hati dalam Alkitab yang harus kita teladani. Yaitu siapa? Katakan bersama. Yesus. Kita baca ayatnya Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini yang harus kita sadari. Selanjutnya, Yesus yang adalah Tuhan, dia taat kepada kehendak Allah. Yesus itu Tuhan, saudara. Dia mau merendahkan dirinya. Siapakah kita ini kalau masih mau meninggikan diri? Dan hal yang harus kita pahami, next, Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kerendahan hati Tuhan itu adalah sampai kepada tingkat ia melakukan kehendak Allah. Itu mengorbankan dirinya bagi kita di kayu salib. Itu sebabnya Filipi 2 ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi teladan yang sempurna dalam hidup kita adalah
Yesus. Kita boleh meneladani siapapun. Tentunya kita di tempat ini kita meneladani Bapak dan Ibu Gembala kami dan Wakil Gembala kami, penatua-penatua yang ada, kami meneladani mereka. Tapi teladan yang sempurna dalam kehidupan kita adalah Yesus. Selanjutnya, next. Dengan demikian, kita orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, takut akan Tuhan, akan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu menjadi bagian dalam hidup kita. Yang kedua, serong hati. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Arti kata serong dalam KBBI yang saya cari adalah, ini hanya beberapa, masih ada lagi tapi saya ambil beberapa. Pertama, tidak lurus. Kedua, tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, tidak jujur. Keempat, tidak setia. Depannya berawal dengan kata tidak. Kita tahu hal ini sangat jelas untuk dihindari oleh orang percaya. Tidak lurus, dikatakan tidak lurus, tidak sebagai mestinya. Kita tahu tidak sebagai mestinya. Semestinya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi dikatakan orang yang serong hatinya adalah orang yang hatinya tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya, artinya adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Sudah dipastikan, orang yang serong hatinya, hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Karena apa? Hatinya serong, tidak sebagaimana mestinya. Dan Allah tidak mau kita orang percaya mempunyai hati yang serong. Mengapa demikian? Yakobus 2 ayat 26. Sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi, jika salah satu pengertian serong masih ada dalam hidup kita, sudah dipastikan kerohanian kita saat ini mati. Tanpa menghakimi siapapun, kita tidak perlu menunjuk siapapun. Oh, orang ini hatinya begini, kita tidak bisa melihat hati orang benar. Hati orang hanya orang itu dan Tuhan yang tahu. Kita koreksi hati kita sendiri, adakah pengertian serong masih melekat pada hidup kita saat ini? Karena orang yang percaya, yang benar-benar percaya kepada Yesus, imannya semakin hari, rohaninya tidak akan mati, tetapi terus bertumbuh. Itu orang yang benar-benar percaya akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada kerohanian yang mati. Artinya kalau hati kita masih serong, kita belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Belum benar-benar percaya kepada penebusan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lanjut ke yang ketiga, baik hati. Ayatnya yang ke-9, orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Baik hati di sini adalah orang yang suka memberi, karena kita lihat ayatnya diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Dan si miskin di sini adalah orang yang membutuhkan, tapi bukan hanya orang yang membutuhkan materi, tapi orang yang membutuhkan pertolongan. Ada satu ayat di dalam Perjanjian Baru tentang memberi. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Perhatikan, sebab ia sendiri telah mengatakan, katakan bersama, adalah lebih berbahagia memberi daripada, amin. Ini yang sering kita lupakan, kita senang dapat berkat. Senang dapat berkat? Iya, kita senang dapat berkat. Tapi jangan lupa lebih berbahagia kalau kita menjadi berkat. Next, selanjutnya. Ketika kita melihat orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, bukan hanya materi sekali lagi, pertolongan apapun, apakah hati kita tergerak membantu orang itu? Atau hanya sekedar kasihan? Contohnya,
Ada orang yang jelas-jelas membutuhkan uang dan jelas-jelas kita punya lebih. Kita melihat cuma bilang, oh kasihan ya, dia kekurangan. Apakah itu tepat? Tidak saudara, yang kita lakukan harusnya seperti ayat tadi, memberi. Dan memberi tidak harus menjadi kaya dulu. Memberi tidak perlu kita harus punya harta yang banyak. Di ATM kita uang yang banyak baru kita mampu memberi, tidak. Tapi memberilah apapun yang bisa kita beri kepada orang sesanggupnya kita. Ada beberapa hal yang saya rangkum yang dapat kita berikan kepada orang lain. Pertama, ya materi yang kita punya. Entah kita memberikan itu dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, atau dalam apapun. Yang kedua, memberi doa. Kita bisa mendoakan orang. Kita percaya doa itu kuasanya besar. Amin. Dan yang ketiga, memberi kata-kata yang membangun. Kata-kata yang membangun jangan sepelekan saudara. Kita pagi-pagi lewat jalan, ternyata kalau kita dikasih selamat pagi, bisa membangkitkan semangat. Apalagi kalau ditambah puji Tuhan, haleluya. Semangat ya, bisa membangkitkan semangat orang. Yang keempat, kesucian hati. Ayatnya yang ke-11, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Pengertian suci dalam KBBI, bersih, bebas dari dosa, keramat, dan murni. Sekali lagi ini hanya beberapa karena masih ada yang lain kalau saudara cari di KBBI. Next, ketika hidup kita suci, kita bisa mengarahkan hidup kita pada hal dan tindakan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan salah satu arti dari kata suci, yaitu bebas dari dosa. Mungkin kita berpikir kesucian dan tidak suci, kita berpikir kita suci karena saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak melakukan hal-hal yang lain, saya tidak mencuri, saya suci. Tapi perhatikan salah satu kata suci, bebas dari dosa. Di manakah letaknya hati kita saat ini? Sudahkah mencapai kesucian itu? Sekali lagi ini buat diri kita sendiri tanpa perlu menunjuk orang lain. Seringkali mungkin kita merasa ketika ke gereja dengan rajin, melayani dengan rajin, bahkan hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di atas mimbar, apakah kita sudah suci? Seringkali kita merasa sudah suci, dipenuhi Roh Kudus kita merasa sudah suci. Tapi perhatikan kata ini bebas dari dosa. Dan yang kelima, hati orang muda. Ayatnya yang ke-15 berkata, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Next, orang muda harus mendapat didikan yang benar sesuai dengan firman Allah. Jadi tongkat didikan berbicara tentang firman Allah, bukan hal yang lain. Jadi didikan yang paling tepat untuk orang muda atau orang yang sedang di bawah didikan adalah firman Allah. Saya tulis di sini, setiap orang tua harus mendidik anaknya dengan berpegangan pada firman Allah. Makanya saya tekankan beberapa kali, 3 kali kata firman Allah yang menjadi tongkat didikan kita. Teristimewa untuk orang tua. Next, ayat 6 berbicara seperti ini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didikan di masa muda seseorang bisa mempengaruhi masa depannya. Kalau seseorang dari kecil mungkin dididik dengan cara, dipukul, suatu saat dia tumbuh bisa jadi orang yang suka memukul. Tapi ketika dia dididik dengan cara yang lembut, seseorang
ini besarnya akan bisa menjadi orang yang hangat, yang lembut. Next. Bagaimana orang tua mendidik anaknya sekarang akan membentuk karakter anak di masa depan. Saya percaya orang tua di sini adalah orang tua yang bijaksana. Amin. Ayat ini tidak hanya tertuju bagi orang tua saja yang sudah menjadi orang tua, tetapi juga kepada orang yang lebih tua yang sudah mendidik orang yang lebih muda di bawahnya. Next, selanjutnya, salah satu hasil dari hati yang suci bisa kita lihat dari perkataan Matius 15 ayatnya yang ke-19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Saudara, harus kita pahami, ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Bukan nabi, bukan rasul, bukan apapun, tapi Yesus sendiri, yaitu Tuhan kita. Berarti ini sangat penting. Firman Allah semua penting. Tapi lebih teristimewa hal-hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada dua hal yang bisa dihasilkan dari perkataan. Yang pertama, perkataan itu berkuasa bisa menyebabkan pertengkaran. Ayat 10 berbicara, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Saudara, sadar tidak sadar setiap perkataan yang kita keluarkan itu besar kuasanya. Terkadang kita anggap sepele bagi kita, tetapi ternyata tidak sepele bagi orang lain. Itulah sebabnya setiap kita mau mengeluarkan perkataan harus dipikirkan baik-baik. Ada satu anak yang saya temukan dalam hidup saya, dia bilang di umurnya yang belum 15, dia bilang seperti ini, saya tidak butuh seorang ayah. Kenapa? Ternyata bukan dia benci ayahnya bukan karena dia dipukul, tapi saudara tahu karena perkataan. Perkataan ayahnya yang bilang karena dia salah beli sesuatu, ayahnya bilang kamu bodoh banget, kamu gak berguna. Bahkan sampai di titik dia bilang saya tidak butuh laki-laki. Kuasa perkataan, perhatikan baik-baik. Hal yang dianggap sepele oleh orang lain ternyata tidak sepele untuk dia. Yang kedua, perkataan bisa mendatangkan kesukaan dan kedamaian. Ayat 11 bilang, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Perkataan kita berkuasa untuk mendamaikan seseorang dan membangun kerohanian seseorang. Mari saudara kita gunakan perkataan kita untuk memberkati orang lain. Di sini dibilang yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Kita tahu raja kita siapa? Yesus Kristus. Jadi orang yang bicaranya tidak berkenan, yang bicaranya bisa menghancurkan karakter orang lain, sudah dipastikan Allah tidak menginginkan orang seperti ini. Jadi jangan lupa perkataan bisa berkuasa untuk menumbuhkan kerohanian seseorang. Karena kita tahu kita menginjili orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah berawal dari mendengar firman. Jadi mari kita katakan firman dalam kehidupan kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita sampai kepada kesimpulan. Amsal 4 ayatnya yang ke-23, ayat yang sudah sangat sering kita dengar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, agar hidup kita tetap dan selalu berkenan di hadapan Allah. Jadi mari saudara kita koreksi hati kita saat ini. Kalau kita tahu masih ada hal yang kurang berkenan di hati kita kepada Tuhan, mari kita minta Tuhan Roh Kudus ubahkan kehidupan kita. Mari kita ambil sikap yang berlutut, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan.